Siap ya. Selamat pagi Pak. Baik, selamat pagi semua. Silakan duduk. Terima kasih Pak. Bagaimana keadaan anak-anak? Baik-baik saja, sehat-sehat saja. Siap. Baik, sehat. Kita sebelum memulai dengan pembelajaran kita pada hari ini, mari kita memulai dengan doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan kepada Allah tentang Kristus Tuhan kami. Dalam nama Bapa. Apa ada yang tidak masuk kelas hari ini? Ada. Siapa yang tidak masuk kelas hari ini? Orang. Ya, pelajaran kita hari ini itu tentang konsep dasar antropologi. Tentang konsep dasar antropologi ini. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu ada 4 tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama bahwa peserta didik mampu menjelaskan tentang pengertian antropologi dengan menggunakan bahasa sendiri. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik mampu menganalisis tentang peran, tujuan, dan manfaat antropologi yang ada dalam masyarakat. Tujuan pembelajaran yang ketiga, peserta didik mampu menyusun tentang pengertian antropologi melalui diskusi kelompok dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab, saling menghargai, teliti, disiplin, dan mengembangkan kemampuan berpikir. Tujuan pembelajaran yang keempat itu bahwa peserta didik mampu menunjukkan peran, tujuan, dan manfaat antropologi dalam masyarakat melalui diskusi dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab, saling menghargai, teliti, disiplin, dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi, berkolaborasi, dan berkreasi. Kemudian mengenai materi pokok kita pada pertemuan pertama itu menyangkut pengertian antropologi, dan yang kedua itu menyangkut peran, tujuan, dan manfaat dari antropologi. Oleh karena itu, untuk memperdalam atau untuk mengembangkan proses pemikiran dari Anda, maka kasihkan ini gambar supaya untuk dilihat, diamati dengan baik-baik. Silakan yang sudah menemukannya, silakan menjawab atau memberikan gagasan. Ada, silakan. Oke. Dari gambar yang ada itu menunjukkan berbagai pakaian adat yang terdapat di Nusantara dalam arti pakaian adat yang terdapat di 34 provinsi di Indonesia. Baik, jadi itu ya, katakan bahwa ada gambar yang menunjukkan berbagai pakaian adat yang ada di Nusantara. Dalam hal ini 34 provinsi ini pakaian adat yang ada pada gambar. Baik, tepuk tangan untuk ini. Baik, jadi itu hasil dari gambar yang ada. Jadi gambar satu menunjukkan adanya keragaman budaya yang dilihat dalam bentuk
berbagai pakaian adat yang ada. Kemudian perilaku. Kemudian gambar yang keempat itu mengangkut keorganisasian sosial dan lain sebagainya. Mungkin ada yang masih punya ide yang lain lagi? Ada yang punya ide lain? Punya pendapat lain? Baik. Kalau tidak ada lagi, dengan ini bahwa mungkin dari tadi bahwa sudah Anda memberikan gambaran-gambaran mengenai pengertian, peran, dan tujuan manfaat antropologi ini, yang tadi sudah ada beberapa orang teman memberikan gagasannya. Mungkin ada hal-hal yang mungkin belum dipahami atau belum dimengerti tentang hal tadi. Yang memberikan pertanyaan, silakan. Bagaimana orang-orang yang berasal dari kebudayaan yang berbeda semuanya bisa mengatakan kepada kita bahwa bagaimana sistem organisasi yang terdapat di masyarakat? Baik, perbedaan kebudayaan dalam hal ini sistem organisasi. Perbedaan dalam sistem organisasi itu kita tahu bahwa organisasi sosial masyarakat ikut beragam, banyak. Hal yang organisasi sosial yang paling kecil di masyarakat, organisasi sosial yang paling kecil di masyarakat itu adalah apa? Keluarga yang paling kecil. Keluarga pun itu merupakan satu organisasi, atau ya dikatakan dengan institusi atau dikatakan lembaga sosial. Jadi itu dilihat dari bentuk ini saja sudah berbeda. Ada lagi? Baik. Tidak ada ya pertanyaan lagi? Nah, sudah paham semua itu tentang baik, kalau sudah paham, kita bentuk kelompok. Mungkin kesempatan yang pertama saya berikan kepada kelompok 2. Kelompok 3, oke baik. Kelompok 3 silakan mempresentasikan hasil diskusi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok 3. Saya dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang tujuan dari kelompok. Ada 2 tujuan yang besar. Tujuan akademis. Tujuan akademis untuk mencapai pengertian tentang makhluk manusia pada umumnya dengan mempelajari berbagai bentuk fisiknya, masyarakat, dan kebudayaannya. 2. Tujuan praktis. Tujuan praktis mempelajari manusia di berbagai masyarakat suku bangsa di dunia guna membangun masyarakat hidup sendiri. Itulah hasil diskusi kami. Saya memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk bertanya. Silakan, ada yang mau menanggapi apa hasil diskusi mereka? Silakan. Kalau ada dari kelompok yang bertanya kepada saya menjelaskan apa yang dimaksud dengan tujuan Baik, ada maksud dan tujuan antropologi. Manfaat yang bisa kita ambil dari tujuan antropologi. Manfaat yang kita bisa ambil karena tujuan antropologi pada dasarnya mempelajari tentang ciri fisik masyarakat.
Terima dan dijaga. TV. Apakah masih ada yang Apa itu tujuan akademi dan seputar contoh-contohnya? Yang akademik dan contoh-contohnya. tujuan akademis untuk mencapai pengertian tentang makhluk hidup manusia pada umumnya dengan mempelajari berbagai bentuk fisiknya, masyarakat dan kebudayaan. Contohnya menyelenggarakan pendidikan berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang cerdas, maju dan beradab. Menghasilkan penelitian bermutu untuk mendukung capaian aktivitas yang berputasi dan berkontribusi terhadap pembangunan Indonesia dan masyarakat global. Hilirisasi ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis pendidikan dan penelitian. Melaksanakan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan berbagai instansi di dalam maupun di luar negeri. Apakah puas? Sudah. Sudah puas. Apakah masih ada pertanyaan? Oke, baik, kita beri aplaus untuk kelompok. Ya, yang mau tampil yang kedua. Kami itu kelompok dua. Pak pilih kelompok yang lain. Nanti semua giliran. Apa peran dari antropologi? Antropologi berperan untuk mengembangkan pengetahuan wawasan dan penghargaan manusia baik secara fisik terhadap kebudayaan sendiri dan kebudayaan masyarakat lain secara biologis maupun sosiokultural. Kami menangkap gambar yang hebat karena menunjukkan suatu kegiatan yang ada di masyarakat yang terdiri dari berbagai tingkat yang ada di masyarakat. Kelas itu sedang dari kelompok dua pada kelompok lain yang membutuhkannya untuk masyarakat. Dan ikutkan atau manfaat dari antropologi. Manfaat antropologi untuk mengetahui perilaku manusia dalam kehidupan masyarakat secara universal maupun perilaku masyarakat di tiap-tiap masyarakat. Apakah kelompok 4 puas dengan hasil jawaban dari kelompok 2? Pertama, yang kedua, memerlukan proses waktu yang panjang untuk membuat antropologi karena antropologi merupakan ilmu teoritis. Yang ketiga, membutuhkan berkaitan erat dengan sejarah. Yang keempat, memiliki orang yang luas. Yang kelima, melalui pengalaman perkembangan dengan sejarahnya waktu. Baik, jadi dari tadi kita sudah panjang lebar mendiskusikan mengenai pengertian dan juga peran, tujuan dan manfaat dari antropologi ini. Dan tadi itu banyak hal yang telah kami diskusikan, kami berbicarakan dalam kegiatan diskusi ini. Hal yang terakhir yang harus kita lakukan itu adalah kita menyimpulkan bahwa kegiatan pembelajaran kita dari tadi ini apa saja yang sudah kamu dapatkan. Bagian kesimpulan terakhirnya, silakan. Nanti kesimpulannya bisa tulis di papan. Saya seperti ini, video saya tulis di papan. Dia beri
Dengan kesimpulan terakhir bahwa menurut kelompok 3 katakan antropologi itu ilmu pengetahuan tentang manusia baik fisik maupun kebudayaan. Peran dari antropologi adalah memecahkan masalah manusia yang berkaitan dengan pembangunan. Fungsi dari antropologi yaitu meningkatkan kemampuan mengenai wawasan manusia. Tujuan antropologi yaitu untuk mencapai pengertian tentang makhluk manusia pada umumnya dengan mempelajari berbagai bentuk fisiknya. Kemudian, jadi mari kita akhiri dengan pertemuan kita pada hari ini dengan doa yang akan diangkat oleh salah satu orang. Yang